Welcome back to Mr. Rama's class, English class. This is our second video of the first video yang sudah saya publish minggu lalu. Video pertama kita minggu lalu. Dan ini the second video is going to be talking about more explanation tentang apa yang saya pernah suruhkan ke kamu di pertemuan sebelumnya. Which is apa? Ya, membuat 5 sentences containing questions yang menggunakan are dan menggunakan do. Masih ingat? Alright, so supaya kamu lebih paham, maka saya akan menjelaskan tentang apa itu to be, kapan kita gunakan, dan bagaimana mengaplikasikannya. Alright, yang kedua kita akan juga membahas tentang do. Sebenarnya tidak hanya do, ada do, does, did. Masih ingat? Ketika gurunya bertanya kepada Siti, Siti, what did I say? Siti menjawab, we'll use English in our English class. Still remember? Kalau nggak ingat, tolong dibuka kembali video saya sebelumnya. Okay? So ada do, does, and did. 3 ini dalam English disebut auxiliaries. Kita akan bicarakan apa itu dan bagaimana, kapan digunakan atau bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana mengaplikasikannya dalam percakapan. So first, to be. Apa itu to be? To be kalau secara singkat di dalam bahasa Inggris adalah verb. To be itu sendiri adalah verb, adalah kata kerja. Tetapi dia dipakai, we used to be when the sentence doesn't have a verb. Still remember? Masih ingat? Ketika di kalimat itu tidak ada kata kerja, then we need to put to be in the sentence. Maka kita butuh membuat to be di dalam sentence kita. Apa itu kata kerja? Contoh, memandang, memasak, melihat, berbicara, berpikir, bernapas. Nah, itu jenis-jenis kata kerja in Indonesia. Ketika kalimat kamu tidak memiliki satupun dari itu, then you need to be. Sudah paham apa itu to be dan kapan digunakan? Iya, pertama, bila di kalimat itu tidak ada kata kerja. Contoh, the jar is blue. My jar is blue. Tabung saya warnanya biru. Ada kata apa di situ? Tabung. Dan ada kata biru. Tabung saya berwarna biru in bahasa Indonesia. But when you want to say in English, you have to put to be in a sentence. Ketika kamu ingin mengucapkan dalam bahasa Inggris, maka perlu kamu letakkan to be menjadi apa? The jar is blue. Atau my jar is blue. Tabung saya ini warnanya biru. Karena apa? Tidak ada kata kerja di situ. Then we need to be. That is the first function of to be. Fungsi kedua adalah bila di kalimat itu kata kerjanya berakhiran ing. Iya, bila di kalimat itu ada kata kerja, boleh ada kata kerja, boleh. You can use to be in a sentence ketika ada kata kerja di dalamnya. Iya, boleh. Tetapi kata kerjanya tidak kata kerja biasa, kata kerja yang berakhiran ing. Contoh, teach, apa artinya? Mengajar. Study, apa artinya? Belajar. Kalau dikasih ing menjadi teaching, atau yang kedua study menjadi studying. Alright, so contoh kalimatnya begini. Mr. Rama is teaching English right now. Kalimat kedua contohnya. You are studying English with Mr. Rama. Kamu sedang belajar bahasa Inggris dengan Mr. Rama. Di English itu bermakna apa? Kata kerja itu sedang terjadi when you are talking. Ketika kamu berbicara. Jadi ketika kamu berbicara, kejadian itu memang sedang terjadi. Itulah kata kerja berakhiran ing. Maka perlu kamu letakkan to be di situ. Contoh kalimatnya apa tadi? Mr. Rama is teaching English. You are studying English. Kamu sedang belajar bahasa Inggris with Mr. Rama. Apalagi banyak. Kamu bisa melihat contoh-contoh di sekeliling kamu. Apapun di sekeliling kamu yang sedang terjadi, coba buat kalimatnya. Contoh, kamu sedang nonton apa sekarang? Iya, nonton video. Buat kalimatnya, I am watching video. Iya, seperti itu. I am watching video. Fungsi ketiga adalah ketika di kalimat itu berupa kalimat pasif. Kalimat yang berupa kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung to be di dalam kalimatnya. Bahasa Indonesia juga kita punya kalimat pasif. Contohnya adalah, saya memakan nasi setiap hari. Kalau dipasifkan menjadi apa? Nasi dimakan oleh saya setiap hari. In English also we have the same way of
converting sentence from active to passive, dari aktif ke pasif. Nah, caranya bagaimana? Ya, we put to be in a passive sentence. Contohnya tadi, saya makan nasi. I eat rice every day. When you want to convert the sentence into a passive sentence, dia menjadi the rice is eaten. The rice is eaten by me every day. Nasi dimakan oleh saya setiap hari. Is eaten. Kalimatnya menjadi pasif. So we used to be. Ketika kalimat itu berupa kalimat pasif. So 3 fungsi utama. Sebenarnya ada banyak fungsi to be, but the 3 main functions of to be sudah menjadi bakal kamu untuk bisa mempelajari English lebih mudah. Okay? So, yang pertama tadi apa? When the sentence doesn't have any verb. Yang kedua, when the sentence contain verb in. Yang ketiga, when the sentence is a passive sentence. Then we use to. Nah, bagaimana mengaplikasikannya ketika kamu ingin to make questions using to be? Kemarin saya bilang apa? Ketika to be itu dibuat di awal kalimat, sebuah kalimat pertanyaan, maka bermakna atau mengartikannya apa dalam bahasa Indonesia? Apakah? Contoh kemarin, are you my friend? Are you ready, Siti? Are you ready to study English with Mr. Rama? So, are you ready? Karena ready itu bukan kata kerja, maka we need to be untuk membuat pertanyaan apakah yang tadi, ya. Nah, jadi bagaimana sekarang? Sudah bisa kamu membuat pertanyaan yang lebih variatif lagi, lebih kreatif lagi? Kalau bisa buat kalimat yang lebih panjang. Are you talking about this matter? Bisa nggak pakai verb in ketika kamu buat pertanyaannya? Bisa. Saya bilang tadi fungsi keduanya apa? Ketika kalimat itu pakai akhiran in yang bermakna kata sedang terjadi, kata kerja yang sedang terjadi. Contoh, are you studying English? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris with Mr. Rama? Yes, I'm studying English with Mr. Rama right now. Nah, seperti itu. Okay, so, is it easy? Bisa dipahami? Mudah ya kan? Fungsi to be dan bagaimana cara penggunaannya. The second, we talk about do. Do, does, and did. Contoh yang diberikan di buku kamu pada halaman 6, what do you think? Pada halaman 6, conversation 7. You see conversation 7? Ya. What do you think? Are you ready to use English in the English class? What do you think? Ada kata do di situ. What? Apa artinya apa? Ya. What do you think? Tetapi saya minta kamu apa kemarin? Membuat kalimat mengawalinya dengan do, bukan mengawalinya dengan what. Karena apa? What itu sudah pembahasannya lain lagi. Kalau do di depan sama dengan to be tadi ketika di depan sebuah kalimat pertanyaan artinya apakah gitu. Ya, contohnya, do you study English with Mr. Rama every day? Apakah kamu belajar bahasa Inggris dengan Mr. Rama setiap hari? Do you study English? Apakah kamu belajar bahasa Inggris? Do you speak English? Apakah kamu bicara bahasa Inggris? So, speak, study itu kata kerja. So, do, demikian juga does, demikian juga did, itu digunakan pada pertanyaan bila kalimat pertanyaan itu mengandung kata kerja saja. When the sentence or the questions contains verb. Ketika pertanyaan mengandung kata kerja. Kata kerja yang bagaimana? Kata kerja murni. Contoh tadi study, ya, baru speak. Apalagi kata kerja. Nah, untuk mendapatkan kata kerja ini, of course, you need to consult your dictionary, ya, apa artinya dalam bahasa Inggris and how to utter the word, how to pronounce the word. You can use also Google Translate, ya, kamu klik bagian tanda speakernya, kamu akan dapatkan cara pengucapan yang benarnya in English. Ya, contohnya apalagi? Makan, eat. Do you eat rice? Apakah kamu makan nasi? Nah, yang kedua, does. Does itu digunakan bila subjeknya tunggal. Kalau do, bila subjeknya lebih dari satu, dan I. Do I eat rice? Apakah saya makan nasi? Do you eat rice? Apakah kamu makan nasi? Coba buat untuk does. Iya, subjek tunggal itu apa saja? Ada she, dia untuk perempuan, masih ingat pelajaran kelas 7? Ada he, dia untuk laki-laki. Ada it, itu untuk semua benda yang tidak digunakan untuk manusia. Boleh sih untuk manusia, tetapi pada konteksnya. Oke.
Ya, does she eat rice? Nah, apakah dia makan nasi? Coba bicara tadi, berbicara bahasa Inggris. Untuk laki-laki. Iya, does she speak English? Does she speak English? Apakah dia bicara bahasa Inggris? Nah, seperti itu. Do dengan does sudah jelas. Dua ini digunakan untuk kalimat present. Kalimat present itu apa? Kalimat saat ini. Karena dalam bahasa Inggris, ketika kalimat itu sudah berubah ke masa lalu, bentuknya akan berbeda, sedikit berbeda. Perbedaannya pada apa? Pada ini tadi ada do, does, yang ketiga ini did. Tadi ada contoh yang pernah saya ucapkan ketika pembelajaran kita yang pertama. Ada pertanyaan dari ibu gurunya kepada Siti. Siti, what did I say? We will use English in our English class. What did I say? Kenapa ibu gurunya katakan did di situ? Iya, karena masa lalu. Masa lalunya di mana? Ibunya baru ngomong. Ya, sedetik yang berlalu itu sudah masa lalu. Sedetik saja sudah berlalu, itu sudah masa lalu. What did I say just now? Nah, apa yang saya baru ucapkan tadi? Nah, seperti itu. Sedetik yang berlalu sudah masa lalu. Nah, itu dia. Masa lalu adalah sedetik yang sudah berlalu. Jadi makanya gurunya menggunakan kata did. Jadi bagaimana penggunaannya ketika dia mengungkapkan kata tanya apakah pakai did? Did you sleep well last night? Did you sleep well last night? Apakah kamu tidur dengan baik tadi malam? Tadi malam maknanya apa? Sudah berlalu. Nah, apalagi yang sudah berlalu? Kemarin, in English we have yesterday. Contoh, did you study mathematics yesterday? Apakah kamu belajar matematika kemarin? Nah, seperti itu. Kapan did digunakan? Untuk menanyakan hal-hal di masa lalu. Kapan itu masa lalu? Sedetik yang sudah berlalu. Dan untuk semua subjects. Kalau do tadi untuk subjek yang plural, does tadi untuk subjek yang singular, kedua ini untuk present, sementara did untuk semua subjek tetapi bentuknya past tense, bentuk masa lalu. So, did you hear that? Did you hear that? Ada bunyi boom misalkan, boom begitu ya. Kamu ngomong ke teman kamu sebelah, did you hear that? Kamu dengar gak tadi barusan? Nah, seperti itu. So, did he talk about that? Apakah dia ngomong itu? Nah, did you say something? Kamu ada ngomong sesuatu? Apakah kamu ada ngomong sesuatu? Did you? Nah, seperti itu. Jadi ada do, does, did. Sudah bisa membedakan kapan kita pakai to be, kapan kita pakai do, does, did? Very well. Nah, jadi tambahan tugasnya adalah you make more sentences. Ya, tugas lagi. Ya, satu-satu saja. Gunakan semua to be, present aja dulu ya, am, is, are. Ada sebenarnya yang past tense, tapi kita akan bicarakan in the next video berikutnya. Ada am, ada is, ada are. Gunakan tiga ini satu-satu masing-masing yang bermakna apakah, kalimat tanya. Do, does, did juga masing-masing. Jadi ada berapa lagi tambahannya? 6 kalimat, there are 6 sentences. Question sentence, ya, pertanyaan dalam kalimat dalam bentuk pertanyaan, 6 buah yang kamu harus buat lagi di tambahan tugas kamu yang harus kamu kumpulkan nanti di pengumpulan. Itu dia penjelasan tambahan untuk the second video bagian bab 1. Kita nantikan the next video, third part of the video tentang bab 1 ini. Thank you very much. See you.